Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000, sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdraw-nya. Dari segi pair-nya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan untuk malam ini tanggal 26 Maret sampai dengan besok tanggal 27 Maret 2025. Dari segi fundamentalnya yang akan menjadi fokus untuk hari ini tuh sebenarnya kosong, tetapi hati-hati aja. Satu data pidato anggota FOMC ini yang akan menjadi fokus untuk malam ini, kurang lebihnya di jam 9 ya. Dan untuk besok itu ada PDB dan klaim pengangguran awal, tetapi saya lebih antisipasinya adalah di data PDB-nya. Cuman kalau klaim pengangguran awalnya dampaknya kemungkinan minim ya. Misalkan untuk PDB sendiri, untuk besok data yang keluar adalah di bawah daripada perkiraan, tentunya akan negatif untuk indeks dolar. Bisa aja untuk indeks dolar sendiri itu kedorong ke bawah, tetapi kalau misalkan masih di atas daripada perkiraan, kemungkinan ada potensi indeks dolar itu kemungkinan akan sedikit kedorong ke atas ya. Langsung masuk aja ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar sendiri, antisipasi di video yang sebelumnya, misalkan ada penurunan lepas daripada resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai support adalah di level area minor. Dan kejadian ketika mencapai level area tersebut itu ada reaksi, posisi harga saat ini untuk indeks dolar itu mampu maintain kembali di atasnya historic high di minggu yang sebelumnya. Misalkan untuk malam ini lanjut ke dorong ke atas, hati-hati di level area minor bagian atas antara 10434 sampai dengan 104.43 ya. Misalkan masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, ini berpotensi kemungkinan putar balik ke bawah dan ada peluang kemungkinan akan sideways sampai dengan besok. Tetapi kalau misalkan mampu break di atasnya 104.43, gambaran saya sampai dengan besok sebelum PDB rilis kemungkinan masih berada di bawahnya 104.55 atau sebagai resisten kedua weekly. Ada kecenderungan ini pelan-pelan merambat ke atas, tetapi hati-hati di area 104.43 terlebih dahulu. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold sendiri ini juga sideways-nya lanjut kenaikan kemarin yang diantisipasi itu adalah di level area minor bagian atas ketika harga mencapai level area tersebut di 3035 sampai dengan 3039 mendadak putar balik ke bawah. Posisi harga saat ini itu masih bermain-main di zona yang saya blok abu-abu. Ada potensi selama belum mampu bergerak di luar blok abu-abu, kemungkinan dari segi time frame kecilnya potensi sideways. Tetapi gambaran saya misalkan mampu maintain di atasnya 3029, kalaupun ada kenaikan ringnya masih terbatas, pantau kembali di level area minor 3035 sampai dengan 3039. Kunci kenaikan minggu ini selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 3044, waspadai potensi arah bawah kembali ya. Tetapi kalau misalkan sudah mampu daily close-nya tutup di atasnya 3044, baru ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area resisten. Mengingat untuk gold saat ini tuh berpotensi sideways, jadi kalau misalkan mau dijadikan untuk ancang-ancang, baik cari ancang-ancang buy ataupun sell, usahakan sedekat mungkin di area atasnya, cari di kisaran 3030-an atau 3029. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, ya tidak salah kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Ini gambaran saya yang pertama. Gambaran yang kedua adalah di level area minor selama 3039 minimal H4-nya masih belum mampu tutup di atas area tersebut. Saya lebih baik tetap mempertahankan untuk cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan konteksnya, misalkan ada potensi sideways dan area bawahnya yang akan menjadi antisipasi 3010 terlebih dahulu. Maksimum adalah di level area minor bagian bawah, ada harga kurang lebih 3004 sampai dengan 3000 sebagai pisiko presafel-nya ya. Baik buy ataupun sell, saran saya usahakan sedekat mungkin cari di antara dua level area yang saya lingkarin di sini. Untuk atasnya bagian bawah adalah di area 310 dan level
area minor, Bisiko Level berada di 3000, dan gold kemungkinan akan terkoreksi misalkan dia sudah mampu bergerak di bawahnya support pertama weekly yang berada di 2995. Mengingat potensi sideways itu ada, usahakan untuk rekan-rekan kalau misalkan mau cari ancang-ancang baik buy ataupun sell ya, stop loss tetap digunakan, tetapi pantau di level-level area SRP penting yang ada di sini dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Dari segi targetnya masih belum bisa jauh-jauh mengingat potensi sideways itu ada untuk saat ini. Kemudian dari segi Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin posisi saat ini itu flat. Antisipasi di video yang sebelumnya, misalkan level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support ini bertahan, ada potensi kemungkinan ayunan atau bergerak ke atas terlebih dahulu. Saat ini kejadian ketika ada kenaikan kurang lebih banyak reaksi mencapai level area minor yang saya blok merah di sini ya. Misalkan untuk saat ini dijadikan untuk cari ancang-ancang setup sell, setidaknya jarak untuk stop loss usahakan taruh di atasnya 89.000 untuk nekan resiko ya. Bisa aja ini langsung turun ke bawah juga bisa, atau spike dulu ke atas baru turun ke bawah juga bisa terjadi. Jadi untuk Bitcoin sendiri saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell dengan catatan harga tidak mampu bergerak di atasnya blok merah yang berada di 88.700-an. Misalkan saya gambar untuk planning sell-nya, kurang lebih cari sendiri sedekat mungkin dengan blok merah yang ada di sini. Dari segi jarak untuk stop loss, usahakan di atasnya 89.000, tetapi dari segi TP-nya, saya lebih prepare di resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 86.400-an ini yang akan menjadi target jangka pendeknya. Tetapi kalau misalkan harga mampu maintain di atasnya level area minor yang berada di 88.700-an, ringnya pun terbatas, gambaran saya sampai dengan besok kemungkinan masih berada di bawahnya resisten kedua weekly yang berada di 89.500. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Jadi untuk pergerakan GBP USD itu harga sudah sampai di level area support pertama weekly ya, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk planning yang kemarin adalah persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell ya, dan harusnya sudah kena TP karena maksimum TP konteksnya hanya day trade di video yang sebelumnya itu berada di 1.2886. Antisipasi pergerakan untuk malam ini, misalkan harga mampu maintain kembali di atasnya 1.2908, kemungkinan ringnya pun terbatas, gambaran saya masih berada di bawahnya 1.2935, tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah level area minor yang berada di kisaran 1.28700 sampai dengan 1.28600-an ini yang akan menjadi antisipasinya. Jadi untuk GBP USD sendiri saya lebih prepare menunggu terlebih dahulu malam ini mampu atau tidak maintain kembali di atasnya 1.2908. Misalkan tidak mampu, bisa dimanfaatkan untuk re-entry kembali, persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi TP-nya kurang lebih di 1.28600-an, maksimum masih berada di atasnya support kedua weekly. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, antisipasi di video yang sebelumnya adalah sama, cari ancang-ancang setup sell, tetapi ada dua level area. Sell yang pertama adalah di level area minor, misalkan tidak mampu, itu ada potensi kemungkinan akan bergeser di bawah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk target sendiri, di video yang sebelumnya sudah dibahasin, untuk TP pertama itu berada di level area minor yang ada di 1.0775 sampai dengan 1.0763 ya, cuman jarak untuk stop loss, misalkan rekan-rekan sudah dapat harga di kisaran 1.0822, stop loss sudah bisa dimajukan, tetapi dari segi jarak maksimum targetnya masih berada di atasnya support kedua weekly, usahakan sebelum besok PDB rilis sudah keluar dari market. Jadi kesimpulannya untuk Euro USD saya lebih prepare wait and see untuk re-entry, cari ancang-ancang setup sell kembali misalkan ada, sebagai level kuncinya berada di 1.0822. Selama masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, idealnya adalah persiapan kembali untuk cari ancang-ancang setup sell dengan TP maksimum di atasnya 1.07400-an ya. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Jadi pergerakan untuk AUD USD ini antisipasi di video yang sebelumnya adalah di zona tengah atau sebagai pivot 0.6324 dan sebagai kuncinya berada di 0.63400-an ya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 0.63400-an, saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang setup sell. Saat ini dari segi time frame 1 sudah ada bearish engulfing, harga bergerak kembali di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Misalkan mau re-entry atau dimanfaatkan referensi untuk cari ancang-ancang setup sell, kalau misalkan dapat harga sekarang dengan jarak stop loss kurang lebih sekitar 30 pip, pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare TP pertama 35 pip yang berada di support pertama weekly, TP kedua maksimum itu sedikit berada di
atasnya history low minggu yang sebelumnya 0.6257 ya. Tetapi kalau misalkan hari ini antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan ada sedikit kesempatan harga kedorong ke atas, tentunya risiko bisa diminimalkan kurang lebih sekitar 25 pip ya. Jadi untuk persiapan cari ancang-ancang stop sell AUD USD-nya, kalau menurut saya lebih prepare cari di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD harga kedorong ke bawah, tetapi saat ini mampu maintain kembali di atasnya history low minggu yang sebelumnya. Untuk zona pantaunya sendiri, hari ini 1.4282 mampu atau tidak maintain di atas level area tersebut. Misalkan mampu, ada potensi ini akan mengerjakan zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu. Dua level area 1.43200 dan 1.43300-an ya. Tetapi kalau misalkan gagal, ternyata ada sedikit kenaikan dan sekali lagi ke reject di 1.42800-an, ada potensi level area minor bagian bawah ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya. Untuk penurunan misalkan ada kemungkinan sampai dengan besok sebelum PDB rilis, gambaran saya masih belum di bawahnya 1.42300 sebagai zona minor bagian bawah. Jadi untuk USD CAD sendiri kemungkinan referensi buy akan ada lagi setelah harga mampu maintain di atasnya 1.4282 sebagai resisten untuk saat ini ya. Sebelum harga mampu maintain di atas level area tersebut, kemungkinan planning buy masih belum akan ada kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss lanjut sideways. Planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy di area zona tengah atau sebagai pivot. Ketika harga mencapai level area tersebut, ada rejeksi sebagai TP pertama itu berada di 0.8835, TP maksimum berada di 0.8851. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi buy di video yang kemarin ya, setidaknya stop loss sudah bisa dimajukan karena TP-nya yang pertama ini sudah kena. Tetapi kalau misalkan mau di-adjust untuk TP keduanya, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Level area minor bagian atas 0.88600 dan 0.88700 ini yang akan menjadi zona pantau selanjutnya. Misalkan hari ini harga mampu break high di minggu yang sebelumnya, tetapi kalau misalkan masih belum, hati-hati, potensi sideways bisa aja berlanjut. Untuk ring area misalkan terjadi sideways, bagian atas adalah di blok hijau 0.8851 dan 0.8835, bagian bawah adalah di 0.8815 dan 0.8803. Untuk planning saya masih belum ada, dikarenakan yang kemarin statusnya on track floating profit ya. Jadi kalau misalkan untuk rekan-rekan mau adjust untuk TP-nya, jangan jauh-jauh terlebih dahulu di level area minor bagian atas 0.8863 lah kurang lebih. Selanjutnya adalah untuk USD Yen, potensi untuk saat ini juga ada kemungkinan sideways, tetapi hati-hati, harga saat ini tuh bermain-main di history high di minggu yang sebelumnya. Kunci penurunan untuk hari ini ataupun besok itu berada di 149.83. Misalkan mampu maintain di bawah level area tersebut, ada potensi yang akan menjadi next target selanjutnya adalah history low terdekatnya 149.600-an dan area zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi kalau misalkan hari ini belum mampu break di bawahnya 149.83, hati-hati terlebih dahulu. Area atas ada peluang 50-50, kemungkinan akan kembali ke 150.82 ya. Jadi untuk USD Yen sendiri saya lebih prepare persiapan untuk cari ancang-ancang re-entry buy kembali sebenarnya, tetapi saya akan pantau terlebih dahulu antara 1 sampai dengan 3 jam ke depan mampu atau tidak break low yang ada di sini. Misalkan tidak mampu, ada dua referensi untuk cari ancang-ancang setup buy. Misalkan dapat harga sekarang, yang harus dipertanyakan dengan jarak stop loss kurang lebih sekitar 45 pip, berani atau tidak. Dari segi TP-nya, ruang gerak sekitar 60 pip. Tetapi, misalkan mampu kedorong ke bawah dan selama belum break di bawahnya 14983, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy. Dari segi jarak stop loss-nya, ruang gerak sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya, itu lumayan lebar, ruang gerak sekitar 90-an pip ya. Mudah-mudahan sih ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah mendekati level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Baru nanti kalau misalkan ada doji atau hammer atau bullish engulfing atau konfirmasi yang lain, misalkan ada, tentunya risiko stop loss ini bisa diminimalkan dan dari segi jarak untuk TP-nya bisa maksimal ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.